Insya Allah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah. Slide-nya? Oke, alhamdulillah. Nah, ya, insya Allah pada malam hari ini saya akan membahas sedikit ya, sebagaimana yang tampil di hadapan teman-teman, yaitu Be the Agent of Dakwah in Digital Era. Di sini saya pengen sharing-sharing aja ya teman-teman, jadi jangan anggap saya sebagai pemateri yang udah wah banget, enggak. Tapi saya ingin berbagi aja cerita tentang perjalanan dakwah dari sosial media gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di kampus mengenal saya sebagai Kak Zi atau Mbak Zi atau Zi gitu ya. Nama lengkap saya sebenarnya Nabila Az-Zahra Pelango. Saat ini saya tuh ngelola akun pribadi itu Bilzaro dan Anonymous 5. Dan sekarang juga ngelola akun Imam Mufsi 4 ya sebagai seorang koordinator divisi media. Saya dulu bagian dari PR juga nih, jadi dekatlah sama teman-teman insya Allah. Maganger dari pas maba gitu ya, tahun 2018 sampai 2019. Terus juga sekarang sibuk nih jadi bagian dari Back to Muslim Identity Community. Mungkin teman-teman pernah dengar komunitas tersebut. Juga sekarang jadi sibuk jadi staff di Study Research LISPA dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus insya Allah jadi staff muda juga di BEM Psikologi. Kemudian temennya Vivi nih, kita bareng-bareng di BEM Psikologi. Terus juga alhamdulillah jadi koordinator divisi media di Imam Mufsi, Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia, Regional 4 Jawa Timur, dan juga menjadi Islamic Psychology Ambassador dari Bening Psikologi. Nah, yang pengen saya bahas teman-teman pada malam hari ini, sebentar. Ada offside. Nah, who am I? Materi yang pertama kita bahas itu who am I? Proud to be Muslim. Nah, kenapa sih kita perlu membahas siapa diri kita gitu ya? Karena kenapa dalam berdakwah itu kita sebenarnya memerlukan fondasi yang clear gitu loh, secara filosofis yang menjadi latar belakang kita kenapa sih kita harus berdakwah gitu loh. Dan sebenarnya apa sih dakwah itu? Kenapa kita harus berdakwah gitu nih? Dan bagaimana cara kita dalam berdakwah? Dan terakhir, apa sih yang harus kita dakwahkan? Gimana sih cara mulainya? Nah, ini mungkin lebih tepat ya bagi teman-teman yang mungkin belum pernah sharing gitu ya. Dan yang terakhir, kita bakal bahas juga nih tantangan kita dalam berdakwah. Apa aja sih challenge-nya gitu kan ya. Nah, sedikit sharing. Dulu ketika saya SMA, terus sebenarnya background-nya tuh nggak pernah mondok ya teman-teman. Awam banget gitu loh tentang dakwah dunia Islam dan sebagainya gitu ya. Saya aktif di Rohani Islam, Al-Ikhlas SMA Negeri 4 Kendari. Saya aktif di sekolah waktu itu sebagai seorang aktivis dakwah yang sebenarnya saya juga nggak tahu esensi dakwah itu seperti apa. Dan saya sebenarnya juga masih belum menemukan identitas saya sebagai seorang muslim itu seperti apa gitu loh. Jadi dakwah itu ibaratnya masuk di Rohis itu hanya ikut-ikutan gitu loh. Bahkan dulu saya aktif di Rohis itu mungkin saya juga termasuk seorang aktivis yang masuk kategori dibilang sama anak-anak tuh, "Loh, anak Rois tapi kok?" gitu ya, ada tapi kok, karena benar-benar kelakuan itu nggak merepresentasikan Islam itu sendiri gitu. Saya ikut-ikutan aja di kegiatan di Rohis sampai akhirnya saya ngerasa, oh ternyata aktivis dakwah itu representasi dari Islam juga gitu. Which is segala tindak tanduknya kita itu bakal dilihat sama orang-orang yang lain. Dari orang-orang yang awam dari Islam gitu kan ya. Dan dari omongan orang yang nyelekin itu juga alhamdulillah akhirnya saya kan sadar gitu kan ya bahwasannya memilih jalan dakwah ini nggak bisa kaleng-kaleng coy gitu. Istilahnya kayak gitu, nggak sekadar ngejalanin proker doang gitu. Nah, dulu saya menjadi ini juga pelopor yang membuat akun Instagram dari Rohis dulu ya. Ini banyak banget postingan-postingan yang saya buat, alhamdulillah. Dan sebenarnya nggak tahu apa-apa dulu tentang dunia desain, tapi coba-coba aja pakai PicsArt dan lain sebagainya. Itu sekadar ngejalanin proker dan pengen keren doang sih sebenarnya.
Naudzubillah, ini semoga jangan dicontoh ya sama teman-teman di Liswa. Oke. Nah, dari kesadaran yang teman-teman saya itu bilang anak Rois tapi kok gitu kan ya. Akhirnya saya tuh menemukan ujung dari segala kegelisahan saya. Bahwasanya kenapa sih saya ini harus berdakwah? Saya ini sebenarnya seorang muslim harus ngapain aja gitu loh. Kenapa kok harus muslim? Dan ternyata dalam berdakwah itu punya landasannya jelas, yaitu apa? Keimanan, teman-teman. Kita perlu keimanan. Teman-teman pernah nggak sih sadar gimana kuis kehidupan? Coba ya, kita interaktif aja di forum ini. Ada yang pernah tahu nggak kuis kehidupan itu, atau pernah bertanya-tanya tentang kuis kehidupan ini? Selma mungkin aktif apa? Kuis Audionya mau kehidupan. jawab? Yang 3 itu kakak. Gimana? Halo. Ya. Kuis kehidupan. Yang dari mana kita berasal, terus mau ngapain, terus nanti setelah meninggal kemana, itu bukan? Iya, betul banget. Benar ya yang dikatakan dari Dek Selma, bahwasanya kita itu ternyata punya kuis kehidupan, teman-teman, yang kalau misalnya sampai terjawab kuis kehidupan ini membuat kita yakin dan mantap dengan konsep yang menyeluruh dari Islam gitu. Nah, sehingga kalau kita yakin dan mantap dengan konsep yang menyeluruh dari Islam, kita akan menjalani hidup ini dengan enak gitu loh, lancar gitu kan ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang berpikir, ya sudahlah jalanin aja. Kayak saya waktu sebelum mengenal Islam gitu kan ya. Jalanin aja lah, bodo amat sama identitas diri. Kayaknya mendekati ateis juga saya waktu itu. Karena nggak paham Islam seperti apa, agama itu sekadar formalitas gitu kan ya. Nah, benar nggak sih pemikiran seperti itu? Seperti yang kata Dek Selma tadi, bahwasanya kita hidup di dunia ini sebenarnya punya kuis kehidupan, yang mana kalau segala ketiga pertanyaan tadi itu terjawab, maka itu akan membawa kita pada keimanan yang benar. Pertanyaan itu seperti apa? Seperti ini. Dari mana kita berasal? Kita mungkin bingung ya, kita misalnya lahir dari mana, kalau misalnya orang-orang komunis, mereka berpikir bahwasanya kita dari materi, atau kita dari teori Big Bang yang muncul langsung plak gitu doang, kan nggak mungkin gitu kan ya. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk berpikir dalam Quran itu surah Ali Imran gitu kan ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwasanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal gitu kan ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya segala tanda-tanda kebesarannya Allah itu nggak bisa kita pikirkan, maksudnya nggak mengantarkan kita kepada keimanan gitu kan ya. Nggak mungkin dong manusia itu langsung muncul sendiri gitu. Itu mengantarkan kita pada keimanan dan terjawab juga di dalam Al-Quran gitu kan ya. Mungkin saya nggak bisa jelasin secara dalil seperti apa ya, cuma sharing-sharing aja tentang pertanyaan. Kemudian kuis selanjutnya, untuk apa sih manusia hidup? Nah, ini kuis kehidupan selanjutnya yang ternyata Allah itu menciptakan kita dengan sebuah misi, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, ini juga sudah Allah kabarkan gitu kan ya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan ya. Nah, dari sini kita udah memahami, tujuan kita hidup di dunia itu yaitu beribadah gitu kan ya. Dan setelah kita menjawab kuis yang kedua ini, maka kedua kuis tersebut akan menjawab pula kuis yang ketiga, yakni akan kemana kita setelah kematian.
setelah kita menjalani hidup kita di dunia dengan keyakinan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, kita juga beribadah sesuai dengan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kematian kita juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, seperti itu. Maka, ketika ketiga jawaban ini sudah terjawab gitu kan ya, jika jawaban ini akan mengantarkan kita untuk menemukan landasan kehidupan yang membuat kita proud to be Muslim. Kita bangga sebagai seorang muslim gitu kan ya, yang akhirnya kita rela untuk mengerahkan segala sesuatu yang kita punya gitu kan ya, untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho kepada seluruh peraturan Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nah, sehingga ketika kita beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai pencipta kita, kita perlu tunduk kepada Allah gitu. Nah, di sini juga ada peringatan dari Allah. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, ini ya, salah satu peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini diberikan akal oleh Allah untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan ya, untuk berpikir tentang hal tersebut gitu. Dan ketika kita tidak menggunakan akal kita dengan benar, maka ya konsekuensinya itu, kita ternyata akan berada di menjadi bahan bakar dari neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, 3 jawaban ini itu kan akan mengantarkan kita pada keimanan atau landasan hidup yang benar. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, kita mengakui Allah sebagai pencipta kita tuh perlu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dikabarkan juga oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, bahwasanya maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada keberatan sedikit pun terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini ya konsekuensi keimanan ketika kita sudah menemukan jawaban dari ketiga pertanyaan tadi, maka kita harus menerima konsekuensi keimanan tersebut, yakni apa? Ridho dengan segala hukum syara atau syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahu dong kalau misalnya Allah itu meridhoi Islam sebagai agama kita, yang mana Islam itu mengatur segala sendi kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mungkin bangun rumah tangga sampai bangun negara gitu kan ya. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya ternyata dalam segala aspek kehidupan itu diatur dari dimensi kehidupan yang mana saja gitu. Allah mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah. Allah juga mengatur hubungan kita dengan manusia lainnya. Allah juga mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Misalnya apa? Hubungan kita dengan diri kita dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri, misalnya dalam hal pakaian. Kita menggunakan pakaian yang menutup aurat untuk menjaga diri kita dari fitnah, menutupi aib-aib yang ada dalam tubuh kita gitu kan ya, dan menjaga kehormatan kita kalau misalnya seorang wanita dari seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan gitu kan ya, untuk menghormati kedudukan wanita itu sendiri. Kemudian juga makanan, kita diperintahkan untuk menjaga makanan kita yang halal gitu kan ya. Terus kalau hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti apa? Nah, ini yang paling utama, yang paling banyak diatur, yaitu 95% itu tentang manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yaitu dalam segi apa? Pendidikan, sosial, hukum, tata negara, dan sebagainya, itu semuanya diatur dalam Islam. Masya Allah banget, Islam itu rahmatan lil alamin, dan rahmat itu bagi seluruh alam, gak hanya buat muslim aja, tapi juga bagi non muslim gitu kan ya.
Karena memang Masya Allah sekali, Islam itu mengatur segala segi kehidupan, gitu kan ya. Nah, sehingga kenapa kita harus berdakwah? Karena di antara kesempurnaan Islam itu sendiri, maka kita harus bangga sebagai seorang muslim dan menerapkan Islam secara menyeluruh, gitu kan ya. Nah, karena kita harus menerapkan Islam secara menyeluruh, pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa? Apa itu dakwah dan kenapa sih kita harus berdakwah? Nah, karena keimanan dan kebanggaan kita terhadap ajaran Islam itu tadi, maka kita kudu nih juga menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, dan juga ini kan sebagai perintah ya dari Allah. Karena dakwah itu adalah fardu ain, gitu kan ya. Nah, di sini ada sedikit quotes nih. Dakwah itu bukan perkara pantas. Dakwah bukanlah perkara suci dari dosa, tapi dakwah adalah kewajiban bagi setiap mukmin sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Nah, sedikit cerita ya, sedikit flashback ke cerita saya pas di Rohis dulu. Ya, saya ngerasa memang sebagai orang yang awam dengan Islam, nggak pantas dong untuk berdakwah. Tapi ternyata dari setelah memahami konsekuensi keimanan itu tadi, bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka saya harus juga berdakwah. Oh, ternyata udah saya juga pernah dengar ya perkataan seorang ustadz bahwasanya kita ngajak teman-teman kita untuk sholat aja itu udah dakwah. Karena itu udah amar ma'ruf nahi mungkar kan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan gitu kan ya. Nah, sesuai dengan ilmu dan kemampuan masing-masing. Saya kan awam ya dengan agama. Nggak mungkin dong saya langsung bahas hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Kan nggak sesuai dengan ilmu dan kemampuan gitu kan ya. Maka kita ya cobalah berdakwah dengan apa yang kita ketahui. Misalnya satu ayat aja yang udah kita tahu itu boleh kita sampaikan gitu. Kalau misalnya itu adalah kebenaran. Nah, jadi dakwah itu nggak hanya kewajiban aja gitu kan ya, tapi kebutuhan. Karena kalau kita melihat juga kondisi umat dalam hari ini itu sangat-sangat jauh dari idealnya Islam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat nih, isi sosial media isinya apa? Miris nggak teman-teman? TikTok. Iya, ada nih. Prank taksi online, udah imut lucu ditambah calon istri idaman, astagfirullahaladzim. Ini apa ya, konten-konten yang nggak penting gitu loh. Bahkan kemarin juga ada viral nih tentang kritiknya DW Indonesia tentang orang-orang yang mengajarkan kepada anaknya berjilbab dari sejak dini, itu dianggapnya melanggar hak asasi manusia, melanggar hak kebebasan anak. Ini adalah salah satu ajaran-ajaran yang apa ya, Islamofobia gitu. Kalau kata Pak Fadlizon itu sentimen Islamofobia. Terus juga banyak nih di sosial media ada ikon-ikon genit yang kontennya seperti ini, kontennya adalah akwat-akwat yang menutup aurat, ya Masya Allah. Ada juga konten-konten LGBT yang mereka itu mengemas dakwahnya mereka juga, dakwah kepada keselamatan itu dengan hal-hal yang menarik. Misalnya di Instagram sendiri, ada stiker-stiker Instagram yang pelangi-pelangi itu, teman-teman mungkin tahu, itu juga salah satu cara mereka untuk menyesatkan umat muslimin pada hari ini. Terus juga dari film, musik, food, fashion, dan lain sebagainya. Mereka ternyata gencar juga nih untuk menyesatkan umat muslimin. Gitu. Kalau kita lihat di sosial media, isinya seperti itu semua. Nah, terus selanjutnya nih, apa sih dampaknya dari sosial media yang sangat-sangat ngeri sekali konten-kontennya? Ini luar biasa. Salah seorang pemimpin kita di Jawa Tengah, kalau saya nggak salah ya, beliau mengakui bahwasanya pernah nonton film porno, dan bahkan kalau saya nggak salah dulu ya sempat bangga juga dengan pengakuan tersebut. Terus juga ada 5 fakta kasus video mesum pelajar di Madiun, gara-gara patah hati akhirnya dia sebar video bunuh film atau video mesumnya di media sosial. Terus juga ada sindikat aborsi nih, nggak usah lah kita jauh-jauh ke problematika umat di Palestina atau misalnya di Rohingya, di Indonesia saja, bahkan di Malang itu udah bobrok banget.
Karena apa? Karena mereka nggak paham dengan Islam gitu kan ya. Nih, sindikat aborsi libatkan mahasiswa di Kota Malang, dibongkar polisi. Nauzubillah, ini karena mereka kan mungkin nggak paham Islam gitu kan ya, yang mana di Islam sendiri kita harus menjaga diri kita dengan tidak berpacaran dan sebagainya. Tapi ini udah bagus kayak mereka seks bebas, aborsi dan sebagainya. Pemudanya loh, potret pemuda muslim di negara yang mayoritas Islam, kondisinya seperti itu. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Terus juga kalau kita lihat dari problematika psikologisnya orang-orang di sekitar kita, banyak banget yang bunuh diri karena mereka mungkin nggak paham dengan Islam gitu kan ya. Ketika mendapat masalah, bukannya masalah itu menjadikan dia semakin taat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, justru mereka bunuh diri, mereka nggak merasa nggak mampu dengan kemampuan mereka menghadapi masalahnya. Sampai ini ada berita mahasiswa S2 ITB gantung diri diduga karena depresi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan juga kalau kita lihat kondisi umat yang selama corona ini bunuh diri banyak banget, masih lebih tinggi angka statistiknya daripada korban corona itu sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Itulah kondisi umat kita yang bikin kita miris banget. Nah, umat itu menangis karena kenapa? Aborsi, perzinahan yang tadi terjadi, itu terjadi karena sistem yang mengkondisikan seperti itu, teman-teman. Janganlah jauh-jauh kita membahas keluar negeri, tapi kita bahas dalam negeri aja dulu. Bahas kerusakan-kerusakan dari sisi psikologis yang membuat mereka itu sangat-sangat bobrok gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan mereka itu tertindas? Apa sih yang menjadikan penyebab problematika umat tadi itu? Mungkin teman-teman ada yang pengen sharing? Halo? Saya mau jawab, Mbak. Saya nggak sendiri kan ya? Ini kepada benar-benar. Kalau menurut saya, penyebab problematika umat di atas itu karena kurangnya penanaman akidah. Sudah ya dari TV? Ya benar banget, karena di samping mereka nggak paham dengan akidah Islam itu sendiri, juga kerusakan, benar ya kata Vivi, bahwasanya ternyata mereka itu rusak, kondisi umat itu rusak karena ulah tangan mereka sendiri, seperti yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Di sini dikabarkan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini ya sudah dikabarkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum bahwasanya kerusakan yang ada di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Karena apa? Yang dimaksud dalam ayat ini itu seperti apa? Penyebab utamanya yaitu ketika tangannya manusia ini mengabaikan hukum-hukum Allah gitu kan ya. Seperti yang Vivi bilang, mereka jauh dari akidah Islam. Mereka jauh dari syariat Islam yang mulia dan tidak menerapkan hukum-hukumnya Allah gitu kan ya. Lalu apakah kita hanya diam saja? Kalau menurut teman-teman apa sih yang harus kita lakukan dengan menghadapi problematika umat muslimin itu sangat-sangat buruk kesannya gitu di mata orang lain hari ini? Aku mau tanya deh dari Dek Fakih. Kira-kira sebagai seorang muslim kita harus ngapain sih, Dek? Yang pertanyaannya Halo? halo. Ya. Gimana? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim?
memperdalam ilmu agama sih Mbak kalau menurutku. Mm-mm. Udah dari Fakih? Ya, sudah Mbak. Oke, memperdalam ilmu agama. Dan itu saya pengen tanya nih, ada Indar di sini. Kira-kira dari problematika umat saat ini, masalah-masalah umat saat ini sangat-sangat buruk. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim melihat saudara kita untuk mengubah kondisi tersebut? Kalau kata Sisi tadi kan kurang akidahnya. Berarti kita harus mempelajari akidah dan mengajarkannya pada orang lain. Oke, Masya Allah. Apa itu? Terima kasih Indar jawabannya. Pengen dengar deh ya dari yang lain, mungkin dari Dek Nila. Oh, ini. Peran apa yang pengen Dek Nila berikan untuk mengubah kondisi umat saat ini? Seperti yang tadi teman-teman bilang, kan penanaman itu semestinya kita harus menanam akidahnya itu udah dari kecil. Noh. Kita mulai dulu ke diri kita sendiri, kita perbaiki dari diri kita sendiri, terus orang-orang di sekitar kita gitu. Memang ya jalan dakwah itu kan nggak mulus gitu, pasti ada lika-likunya kayak gitu. Tapi ya namanya kita mencoba kan kita nggak bakal tahu hasilnya kayak gimana gitu loh Mbak. Jadi menurut Nela kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri, terus keluarga kita, lingkupan kecil lah dulu biar apa ya, kan lama-lama dari yang kecil tuh nanti lama-lama jadi bukit gitu loh Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Dek Nela yang luar biasa sekali ya. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian lingkup keluarga kita dan lingkungan sekitar kita, Masya Allah. Selanjutnya pengen dengar nih jawaban dari Dek Selma lagi. Masya Allah, Dek Selma. Kalau menurut Dek Selma, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengubah kondisi umat saat ini yang sangat buruk? Mengubah kondisi umat itu pasti tentunya kita ya Kak, berdakwah, menyampaikan kebaikan gitu. Nah, sebelum kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, kita harus sendirinya kita itu harus belajar dulu gitu. Ya walaupun berdakwah itu nggak nunggu kita baik dulu sih. Jadi mungkin itu jawabannya Kak, berdakwah. Masya Allah. Syukran jazakillah khair jawabannya Dek Selma, Masya Allah banget ya. Jawaban dari Dek Fakih, Indar, Nela, dan Selma benar semua ya. Kita selain memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki juga lingkungan di keluarga kita, lingkungan kita, tapi core of the core jawaban yang paling tepat yaitu kita selain belajar juga berdakwah gitu kan ya. Dengan dakwah apa? Kalau mungkin sekarang keadaan pandemi kita hanya bisa di rumah saja, maka hal yang kita lakukan yaitu yang bisa kita lakukan yaitu dakwah kreatif, inovatif dan menyenangkan yang bisa membuat orang-orang itu tertarik gitu loh dengan Islam. Apalagi karena dakwah itu adalah sebuah kewajiban dan karena kita di rumah aja juga masih tetap bisa berdakwah, maka berdakwah itu bisa kita lakukan lewat sosial media gitu kan ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi umat saat ini yang sangat-sangat bobrok dan jauh dari idealnya Islam itu sendiri, maka harusnya kita punya peran dong untuk apa? Untuk berdakwah gitu kan ya. Nah, seperti juga kita ketahui bahwasanya Allah itu melabelkan Muslim itu sebagai umat yang terbaik, gitu ya. Dalam Quran surat Ali Imran 110, bahwasanya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, ini nih umat yang terbaik, tapi kok kondisinya seperti itu gitu. Kenapa sih ini semua terjadi? Nah, balik lagi dari dalil kerusakan dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu tadi, bahwasanya akar permasalahannya itu bisa disimpulkan kerusakan di muka bumi ini karena kebanyakan umat muslim hari ini mengabaikan syariat Allah gitu kan ya. Padahal di sisi lain gitu ya, Rasulullah itu sudah mengabarkan bahwasanya kita adalah umat yang terbaik loh. Tapi kok kondisi umat itu saat ini seperti demikian gitu loh.
Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak sih jadi umat yang terbaik? Bisa nggak? Bismillah, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Iya bisa karena ini adalah salah satu bisyarah dari Allah bahwasanya Allah akan memenangkan Islam di antara agama-agama yang lain dan kita adalah umat yang terbaik gitu kan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang kata Selma tadi dan teman-teman yang tadi sudah menjawab gitu ya, yaitu peran kita yang paling besar adalah berdakwah. Di sini juga sudah digambarkan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini mungkin ayat tentang karakteristik dakwah gitu kan ya. Jelas banget bahwasanya kita harus menyeru teman-teman kita gitu ya dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Oke, selanjutnya juga sudah dikabarkan Allah dalam Quran Surat Fussilat ayat 33. Di sini ada perintah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang solih, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi Quran Surat Fussilat ayat 33 ini berisi tentang perintah Allah kepada kita untuk berdakwah gitu ya. Terus juga ada hadis nih, perkara amar ma'ruf nahi munkar. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering banget dengar hadis ini gitu ya. Dan juga dulu pernah dihafalin pas SMP, masih ingat banget saya. Nah, hadis ini mungkin tentang perspektif kemungkaran gitu kan ya. Kalau kita ngelihat kemungkaran di sekitar kita, maka kita kudu mengubah hal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Intinya mah di sini tuh kita harus melihat standing point kita gitu ya. Ketika melihat kemungkaran itu paling enggak kita itu ya enggak meridhoi perbuatan tersebut gitu loh. Itu yang paling minimal gitu ya. Yang paling selemah-lemahnya iman itu enggak meridhoi. Nah, jadi kalau ngelihat teman-teman kita maksiat, ya kita bukan jadi tipikal orang yang bodo amat itu urusan lo ya gue. Ya enggak kayak gitu mindset seorang muslim itu, enggak. Tapi kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yakni menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada hadis nih. Sudah ya. Nah, sebagai seorang muslim, kita adalah dai sebelum menjadi profesi apapun. Jadikanlah dakwah sebagai poros kehidupan, maka amanah dakwah bukan sebagai sebuah beban. Nah, mungkin teman-teman sekarang nih profesinya kita sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Banyak banget profesi yang ada di sekitar kita, mungkin sebagai anak juga, mungkin nanti akan sebagai orang tua atau sebagai seorang psikolog gitu ya. Maka kita kudu menjadikan dakwah itu sebagai profesi sebelum menjadi profesi yang lain itu sendiri. Itu teman-teman. Nah, jadi intinya mau kita punya role apapun, mau jadi anak, jadi orang tua, profesi apapun itu, kita menjadikan kendaraan dakwah, menjadikan dakwah sebagai kendaraan kita atau wasilah kita untuk berdakwah gitu. Nah, ada beberapa ini ya kalimat yang menarik dari guru-guru kita. Saya pernah dengar ini dari kelas Yaomi sebelumnya. Gitu. Ini. Dakwah itu melayani sebelum mendakwahi, memberi teladan sebelum mengajak, menggembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, memberi solusi bukan menghakimi. Nah, ini ya kalimat menarik dari guru-guru kita bahwasanya secara praktikal yang harus kita lakukan dalam aktivitas berdakwah ya ini. Jangan sampai kita ingin nih mendakwahi mereka, tapi kita nggak mau mereka minta tolong, kita bilang, mohon maaf ya aku ada urusan gitu. Ya kayak nggak kayak gitu, tapi kita sebagai seorang muslim juga kudu harus bisa melayani mat'u atau target-target dakwah kita gitu. Kemudian juga kita memberi teladan sebelum mengajak.
Loh, jangan sampai kita ngajak orang, "Yuk sholat," tapi kita sendiri nggak sholat. "Yuk ngaji," tapi kita sendiri masih lalai dalam kaji Islam gitu kan ya. Yang pasti teladan itu akan lebih dilihat oleh orang-orang yang awam dengan Islam. Misalnya ada salah satu kisah Rasulullah ya, teman-teman juga udah pernah dengar ini. Kisah seorang nenek-nenek yang kalau saya nggak salah beliau adalah seorang Yahudi. Dia itu buta dan dia tuh ibaratnya kalau kita bisa dibilang kayak orang yang homeless gitu kan ya, nggak punya rumah dan tinggalnya di jalanan gitu. Dan Rasulullah ketika itu setiap bertemu dengan orang tua itu, beliau selalu menyuapi orang tua itu. Dan di saat beliau menyuapi orang tua itu selalu memaki-maki Rasulullah. Apa itu Rasulullah itu orang gila dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan setelah Rasulullah meninggal, aduh ini ceritanya menyedihkan banget ya. Ketika Rasulullah meninggal, nenek itu atau orang tua itu merasa, oh kok ada yang beda sih dari yang nyuapin saya, kok rasanya lebih keras daripada yang dulu nyuapin saya. Saya lupa ya nama sahabat yang melanjutkan tugasnya Rasulullah itu untuk, bukan tugas sih, tapi kebaikannya Rasulullah untuk menyuapi orang tua itu, sampai akhirnya sahabat Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya yang dulu menyuapi Anda adalah Rasulullah. Sampai wah, hatinya nenek itu bergetar gitu kan ya. Ternyata Islam ini luar biasa, walaupun juga dicaci maki dan lain sebagainya, tapi mereka tetap baik kepada saya yang non muslim gitu kan ya. Terus juga ada kisah nih di barat sana bahwasanya ada teman-teman mungkin pernah dengar kisah Maaf Mbak, ke unmute. Mbak Nabila, maaf ke unmute. Mbak Nabila. Mbak Nabila. luar biasa ya sistem itu sampai mengatur dalam hal sekecil itu gitu kan ya. Nah itu salah satu contoh memberi teladan sebelum mengajak gitu kan ya. Yang akhirnya role kita sebagai seorang muslim itu dilihat sebagai hikmah yang baik di hadapan orang lain yang awam Islam gitu. Kemudian dakwah itu juga menggembirakan, bukan menakuti. Mungkin teman-teman kalau berdakwah memang di dalam Islam ada ayat-ayat yang mengabarkan kita tentang balasan bagi orang-orang yang kafir dan lain sebagainya. Tapi kita kudu juga nih menyesuaikan sama dakwah kita. Jangan sampai kita udah menakut-nakuti mereka duluan nih. Sampai akhirnya mereka merasa karena akidahnya belum benar, itu hanya fiksi semata, ya enggak gitu juga. Kemudian juga mempermudah, bukan mempersulit. Kalau misalnya teman-teman kita belum begitu paham dengan Islam, ya nggak apa-apa, itu proses. Kita memudahkan mereka, misalnya ya, ada kisah lagi nih, kisah di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat gitu kan ya. Sahabat ini tuh sedih, karena dia tuh nggak bisa bersedekah seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain gitu. Sampai akhirnya Rasulullah itu bersabda dalam hadisnya, kurang lebih redaksinya seperti ini, bahwasanya senyumanmu kepada saudaramu yang lain itu adalah sebuah sedekah gitu kan ya. Sampai akhirnya orang yang lain itu tersenyum karena kabar dari Rasulullah bahwasanya meskipun dia tuh nggak punya harta seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang untuk bersedekah, dia tuh bisa menggunakan senyumnya itu sebagai sebuah sedekah untuk saudara muslimnya yang lain. Gitu ya. Terus juga memberi solusi, bukan menghakimi. Kalau misalnya teman-teman kita nih mengenal Islam, terus dia tuh pengen ngaji, tapi aku tuh nggak bisa ninggalin circleku yang dulu gitu kan ya, maka kita kudu memberikan mereka solusi yang tepat gitu, bukan jadinya menghakimi, kamu sih nggak bisa ninggalin circle, gimana kamu mau jadi baik, nggak gitu juga kan. Nah selanjutnya saya pengen bahas nih tentang karakteristik dakwah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang sudah dibacakan tadi. Nah, di sini ada
ayat ya, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, hikmah di sini yang dimaksud dengan hikmah minimal kita tuh memberi teladan gitu kan ya, seperti yang Rasulullah contohkan tadi. Nah, kita sering dengan misalnya kita belajar dengar apa ya, mungkin teman-teman pernah dengar kalimat ini, jika kita belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Nah, sering ya kita dengar kalimat itu kalau misalnya orang nih tahu si fulan anaknya baik gitu ya. Dia itu rajin, suka kajian. Nah, di saat yang sama dia juga berprestasi. Ya, tentunya dia tuh bakalan lebih didengar daripada orang lain. Kayak contohnya di sebut merek nggak apa-apa ya, di Wiswa ini sangat-sangat luar biasa, banyak teman-teman kita yang berprestasi gitu ya. Misalnya kayak Mbak Sri gitu yang punya komunitas dakwah Kibeper, Quran Backpacker gitu kan ya. Masya Allah banget yang beliau tuh bisa menokohkan diri dan lebih apa ya, kita melihat beliau sebagai seorang yang merepresentasikan Islam itu sendiri, Masya Allah. Semoga kita bisa juga istiqomah dan bisa menjadi orang yang baik gitu ya, seperti Rasulullah dan juga seperti orang-orang salihah dan seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga nih karakteristik dakwah, yaitu bantahlah mereka dengan cara yang baik. Misalnya kita sering ya lihat contohnya Ustadz Dr. Zakir Naik yang seringkali mendebat non-muslim gitu ya, agar mereka itu ragu pada agamanya dan yakin kepada Islam. Nah, itu adalah sesuatu contoh karakteristik dakwah juga. Tapi itu kan kudu kita lakukan juga sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. Nggak mungkin dong kita mungkin nggak paham kitab-kitab lain di Bible ataupun di kitab Veda seperti Dr. Zakir Naik, terus kita mendebat orang lain yang ada, kita bunuh diri. Karena kita nggak paham kitab mereka seperti apa dan nggak punya hujah untuk membantah hal tersebut. Walaupun memang dalam Islam itu ketika kita mengajak seseorang untuk berpikir, kita akan mengantarkan pada keimanan, tapi mungkin kalau orang yang udah taat benar-benar dengan agamanya, mereka perlu hujah untuk membantah statement dari agamanya itu sendiri. Nah, itu salah satu karakteristik dakwah yang perlu kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih kalau misalnya kita berdakwah, kita perlu nih selanjutnya gini. Jadi jadikanlah gadget, ilmu, skill dan sesi yang Allah titipkan sebagai pendukung jalan ninja kita dalam berdakwah. Jadi mungkin karena sekarang kita dakwah mau lewat mulut atau ketemu dengan teman-teman kita, curhat dan sebagainya, itu kurang bisa optimal gitu kan ya, karena pandemi kita nggak bisa ketemu siapa-siapa. Tapi alhamdulillahnya kita punya media informasi di sosial media, kita juga bisa menjadikan itu sebagai cara kita untuk berdakwah, kita hanya media kita untuk berdakwah. Jadi apapun gadget kita, ilmu, skill yang kita punya dan profesi yang Allah titipkan itu kita jadikan sebagai pendukung jalan ninja kita dalam berdakwah gitu. Itu kalau kata Pak Wahyu Rismawan dari founder Yaumi, pernah saya ikutin, Insya Allah banget. Nah, terus yang jadi pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya jalan ninjaku dalam dakwah? Gimana cara mulainya? Yang namanya kita membagikan sesuatu hal atau memberikan sesuatu kepada orang lain, yang pastinya kita perlu tahu dulu nih, kita sudah tahu apa sih yang kita punya, sehingga harapannya kita tuh bisa lebih efektif gitu loh untuk memberikan kontribusi kepada umat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dakwah di sosial media, apa sih keahlian yang kita punya gitu kan ya. Terus apa yang mungkin gadget yang saya punya itu apa yang keahlian yang kita punya, kesukaan kita suka gitu kan ya, apa kekurangan kita gitu. Nah, sehingga kita bisa lebih efektif dalam berdakwah. Nah, saya ada contoh nih dari perusahaan Honda. Mungkin teman-teman tahunya perusahaan Honda itu seperti apa sih? Aku pengen tanya deh dari teman-teman. Ada Andita. Kalau di Andita tahunya Honda itu perusahaan apa? Mobil kakak. Halo.
Bisa kedengaran ya suara saya jelas? Atau dari teman-teman yang lain mungkin? Oh, ada Mbak Resma. Mbak Resma tahu perusahaan Honda itu apa sih? Sebagai perusahaan apa? Mobil. Ya. Siapa nih yang nyaut tadi? Oh, Fakih ya? karena Gimana teman-teman? mobil, Mbak. Lagi? Kalau Honda tuh biasanya mobil, Mbak. Mobil. Oh, oke. Ya. Secara umum mungkin Honda ini sebagai perusahaan otomotif gitu kan ya. Padahal sebenarnya core kompetensi dari perusahaan ini adalah sebagai pembuat mesin gitu ya. Keahlian mereka sebagai bikin mesin gitu ya. Mereka ahli banget dalam mesin dan research-nya juga bagus untuk buat mesin gitu kan ya. Nah, terus mereka itu berpikir gitu loh. Oh, apa sih yang bisa saya buat dari mesin ini? Dan akhirnya mereka buat mobil, mereka buat motor seperti yang dibilang Dek pakai tadi, mereka buat genset, pemotong rumput dan lain sebagainya. Nah, ini hikmahnya kalau misalnya kita tuh udah tahu core kompetensi kita itu seperti apa. Jadi enak nih bergeraknya itu seperti gimana juga. Begitu juga dengan teman-teman. Kira-kira saya ini bisa apa ya? Atau kalau misalnya belum sampai tahap bisa, itu seenggaknya teman-teman bisa berpikir kira-kira saya senangnya apa ya? Jangan sampai kita gampang ikut-ikutan gitu loh. Tapi kita juga perlu perenungan untuk hal ini. Mungkin juga kadang teman-teman berpikir idealnya kalau dakwah itu desainnya bagus gitu kan ya, copywriting-nya itu sangat menarik, harus menarik. Tapi teman-teman belum bisa sampai tahap itu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah maksain gitu juga gitu kan ya. Kecuali teman-teman mungkin punya ketertarikan untuk belajar desain atau copywriting dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ketertarikan ya coba cari angel yang lain gitu. Oh, saya suka nulis, ya udah buat tulisan. Terus nanti gambarnya atau visualnya seperti apa? Buat pakai Canva yang dengan desain yang sederhana dan juga udah banyak template-templatenya yang bagus di sana. Terus atau nggak bisa dua-duanya deh. Tapi mungkin teman-teman punya angel bisa manajemen tim, punya kesenangan untuk ngelola orang. Nah, bisa nih jadi teman-teman jadi dalam berdakwah dalam sosial media ini bikin tim. Seperti saya mungkin di Imam Mufti saya tuh sebenarnya nggak pintar-pintar banget ya untuk nulis. Desain juga masih kaleng-kaleng gitu ya. Tapi alhamdulillahnya saya punya tim. Yang salah satunya di sini juga ada Mbak Zulaika, halo Mbak Zul. Terus juga ada teman-teman saya dari Unair, ya tim di media Imam Mufti, Masya Allah mereka itu geraknya luar biasa gitu ya. Tulisannya juga bagus. Dan kita sama-sama mengoreksi misalnya desainnya ini kurang dan sebagainya. Itu gunanya tim. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya nggak bisa desain dan menulis, ya cobalah cari angel yang berbeda. Jadi pemimpin misalnya. Terus teman-teman tuh konsep bareng-bareng tuh di dalam timnya untuk buat konten dakwah gitu. Dan itu sebenarnya jadi jalan kita juga untuk bisa aktif dakwah, even kita nggak punya keahlian apa-apa. Tapi perlu juga sih untuk kita belajar. Nah, selain kita perlu tahu diri kita sendiri, ternyata kita perlu juga tahu nih perlu tahu audiens kita itu seperti apa. Sebentar. Nah, jadi setelah kita tahu diri kita sendiri, maka kita perlu juga tahu nih karakteristik dari audiens kita itu seperti apa. Kita mungkin mendefine orang yang perlu kita tolongi atau orang yang mau membaca, kita perlu mendefinisikan gitu ya, orang yang perlu kita tolong itu seperti apa. Orang yang mau baca konten kita, yang butuh untuk mengetahui konten kita itu orang-orang yang seperti apa gitu. Karena kita perlu untuk menyesuaikan audiens kita dan fokus pada satu hal aja. Karena apa? Karena kita nggak bisa nyenengin orang lain, nggak bisa nyenengin semua orang gitu maksudnya.
Makanya kita perlu tahu nih, orang-orang itu suka konten-konten yang seperti apa sih, motivasinya apa sih gitu. Dan siapa siapa sih influencer-nya di sini maksudnya, cari orang-orang yang misalnya cocok untuk segmen kita. Misal nih di dalam Rispa sendiri nih, contohnya ya, kita itu kan mentarget, mahasiswa-mahasiswa psikologi yang S1. Tapi kita pengen mengarahkan mereka pada psikologi Islam gitu kan ya. Dan mmm, ruang lingkup psikologi mungkin mereka suka kajian yang milenial gitu seperti quarter life crisis, yang topik-topik seperti itu. Maka kita buat kajian yang relate gitu sama mereka. Yang influencer-nya juga mungkin mereka kenal, misalnya kalau misalnya tentang mental health gitu ya, ada influencer kayak Kunto Aji gitu, yang punya, pengalaman buat musik untuk healing-healing gitu. Terus juga ada, banyak banget orang-orang influencer yang menyuarakan, sisi psikologis gitu kan. Itu mungkin salah satu contoh, walaupun mungkin nggak dalam koridor psikologi Islam. Nah, intinya kita perlu nih cari orang yang cocok untuk segmen kita yang bisa diajak kolaborasi gitu. Terus juga apa sih yang ingin kita capai, apa yang audiens kita suka dan yang mereka nggak suka gitu. Jadi, itu juga perlu kita definisikan secara detail. Nah, juga ada nih marketing level kalau misalnya kita mau menargetkan target dakwah kita seperti apa. Karena kalau kita mau ngajak orang untuk ngaji Islam gitu kan, kita perlu ini mau menyasar orang yang misalnya beginner, medium, atau hard gitu kan. Karena setiap tipikal ini punya gaya bahasa yang berbeda. Misalnya nih orang yang hard, mereka tuh nggak tahu ngaji itu apaan sih. Emang kenapa kok aku harus ngaji? Ini orang tipikal yang awam banget dengan Islam gitu. Terus juga ada tipikal orang yang medium. Mereka ini udah tahu kewajibannya untuk berislam gitu ya, tapi mereka masih dilema gitu, masih 50-50, masih sering puter-puter lah. Aduh, kepingin sih, tapi lagi mager banget, boy. Aku lagi futur nih, gimana dong kayak gitu. Maka bahasanya juga berbeda. Nah, kemudian selanjutnya juga ada tipikal orang yang beginner atau yang mudah banget untuk didakwahin. Kalau misalnya kita ajakin kajian, ada kajian di mana nih? Langsung excited gitu kan ya. Aku boleh jadi panitianya nggak? Atau, wah ini Ustadz Hanan Ataki, Ustadz favoritku banget nih, gitu kan. Insya Allah teman-teman di Wisma banyak banget nih tipe-tipe beginner yang didakwahi kayak gitu. Kayak mereka itu mudah untuk tertarik dengan kajian-kajian Islam. Maka kalau kita udah tahu nih tipikal target dakwah kita itu seperti apa, maka kita perlu juga menyusun kata-kata yang sekiranya gaya bahasanya itu bisa diterima dengan mereka. Nah, karena di saat yang sama kan kita ingin mereka menerima pesan baik dari kita gitu kan ya. Misal ada kontennya Yuk Ngaji, mungkin teman-teman sering dengar setiap malam minggu atau setiap hari kalau nggak salah ya, ada kontennya Opa Fuad yang ngajakin orang-orang biar cerah dari suka K-pop ke Islam. Itu kan salah satu cara mereka mengemas dakwah menjadi mudah diterima oleh anak-anak K-popers gitu kan ya. Dan alhamdulillah impact-nya juga kelihatan. Ternyata banyak yang komen di akun beliau bahwasanya, oh bagus nih Ustadz, beliau nggak menghakimi kita gitu kan ya. Jadi akhirnya bisa diterima oleh orang-orang yang awam Islam gitu. Jadi banyak banget tipikal-tipikal target dakwah yang perlu kita tahu. Intinya ya kita perlu juga buat konten dakwah yang relatable aja sih ke target dakwah kita. Nah, selain tahu diri sendiri target dakwah kita juga, dan tahu target dakwah kita itu siapa, kita perlu tahu juga nih competition landscape-nya kita. Bayangin teman-teman tuh misalnya teman-teman tuh mau jualan HP gitu kan, di sebuah pasar yang semuanya itu jualan HP. Nah, ada mungkin sebagian orang itu jualan HP, ada yang udah mulai dari 1 tahun yang lalu tapi nggak laku-laku. Tapi ada toko A yang dia itu jualan HP baru sebulan tapi omsetnya melejit tinggi gitu. Karena apa? Nah, itu perlu kita analisis juga. Kok bisa ya dia itu bisa memposisikan diri dalam market tersebut jadi toko yang laku gitu kan ya.
Nah, kalau dalam konteks jualan HP, apa sih yang membedakan toko kita dengan toko yang lain misalnya gitu. Oh, misal toko yang lain itu ada boneka yang joget-joget di depannya. Makanya dia bikin boneka yang joget-joget itu biar menarik perhatian pembeli gitu kan ya. Seperti mungkin teman-teman lihat boneka Vivo atau boneka Oppo gitu kan. Ya, itu adalah salah satu cara mereka untuk menemukan keunikan dari mereka sendiri. Kalau misalnya dari Liswa nih, dari kajian SR, saya tuh kan bagian dari staff SR ya sekarang. Masya Allah, ini sedikit spoiler ya, yang membedakan kita dengan kajiannya SR dengan kajian kelompok studi psikologi Islam yang lain. Kalau mungkin KSPI yang lain itu mereka bahas psikologi yang tematik terus, misalnya psikologi marah, atau misalnya cara self healing, atau misalnya mindfulness dan sebagainya. Tapi kita punya uniqueness sendiri. Kita bakal bahas psikologi dari tokoh-tokoh psikologi Islam. Nah itu kan belum masih jarang banget ada KSPI yang sampai fokus bikin kajian berseri seperti itu. Tapi SR punya keunikan sendiri dengan buat kajian yang seperti itu. Ini sedikit spoiler ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin salah satu contoh analisis akun ketika kita ingin mengetahui pasar kita seperti apa, maka kita perlu juga analisis akun-akun yang lain yang mungkin related dengan akun dakwah kita. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, saya menganalisis akun ini, belajarnya juga dari Yaumi, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, dari kelas dakwah konten kreator kemarin, saya tuh ikut sampai buat analisis akun kayak gini. Terus saya tuh kan punya akun pribadi ya, akun Bilzaro itu. Pengen saya analisis gimana caranya akun pribadi ini bisa jadi ladang saya atau bisa jadi media saya untuk berdakwah. Terus saya lihat, oh ternyata akun yang related itu ada Mas Alfi Syahrin, ada Teh Punit. Banyak banget yang segmennya itu pemuda muslim berusia 16 sampai 24 tahun. Sama kayak analisis dari akun saya. Terus kita perlu tahu nih keunikannya mereka itu apa. Misalnya di Alfi Syahrin, kontennya tuh bener-bener memotivasi remaja muslim gitu loh, maupun umum untuk juga menampilkan kalimat-kalimat yang topiknya relate dengan anak remaja gitu kan ya. Dan juga mungkin anak remaja sekarang tuh banyak yang menghadapi quarter life crisis. Ini tuh juga sangat relatable dan jadinya banyak peminatnya kan. Tapi hal yang perlu di-improve atau hal yang perlu ditingkatkan dari akun tersebut yaitu tampilannya tuh sangat sederhana, kurang banyak misalnya ilustrasi-ilustrasi gitu yang kurang menarik gitu. Jadi itu yang perlu di-improve. Tapi keunikannya dia, tulisannya yang dia buat itu puitis tapi mudah dipahami. Itu analisis dari akun Alfi Syahrin. Terus juga ada Teh Kunit yang akunnya hampir serupa dengan Mas Alfi gitu kan ya. Yang Teh Kunit itu memberikan motivasi kepada pemuda muslim dengan hashtag Seni Tinggal di Bumi dan Cinta Lewat Cerita, hingga ia itu juga konsisten kampanye tentang Al-Aqsa dan isu-isu kaum muslimin lainnya. Yang mungkin need to improve itu kerapian feed-nya ya. Kalau teman-teman lihat itu feed-nya kayak masih dari segi warnanya masih belum teratur, tapi insya Allah ada keunikannya juga dari akunnya Teh Kunit, bahwasanya podcast-nya itu singkat tapi pesannya tersampaikan dan sangat-sangat relatable juga sama kita pemuda muslimah. Segmennya pemuda muslimah memang. Terus ada akun-akun seperti Muslimanis ID, Back to Muslim Identity, Spum ID yang juga menyasar aktivis seperti pemuda-pemuda muslimah gitu kan ya. Nah, ini juga ada akun Imam Musi ID yang bagus banget juga brandingnya mereka. Dulu ini pasnya awal kepengurusan tuh 300 followersnya, sekarang udah 1.400 karena memang mereka konsisten untuk ngeposting gitu. Nah, ini contoh-contoh nih kerapian feed dari segi copywriting juga bagus, misalnya dari Back to Muslim Identity, terus juga dari CPMH, kalau nggak salah ini Center of Public Mental Health di UGM, itu bagus banget nih misalnya. Sangat milenial, warna-warni gitu kan, dan mudah dipahami, mudah dibaca. Terus ini ada yang sebelah kanan ada kontennya Imam Mupsi gitu ya, konsisten dengan warna hitam, warna abu-abu, putih, oranye seperti itu. Yang desainnya itu konsisten dan rapih gitu kan ya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita mau berdakwah di sosial media, kita perlu tahu keunikan kita itu seperti apa. Kenapa target dakwah kenapa target dakwah saya perlu memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu. Dan punya alasan apa sih yang membedakan akun dakwah saya dengan akun yang lain, dan apa sih yang saya tawarkan. Nah, di sini juga ada contoh akun-akun yang konsisten dengan segmen dengan topiknya sendiri. Misalnya konten sejarah Islam ada Gen Saladin, terus juga ada Islamic Histories dan juga sejarah Islam dunia, yang mereka itu konsisten pengen bahas satu segmen sejarah yang bisa dinikmati oleh khalayak umum, muslimah dengan usia berapapun gitu. Terus juga ada akun dakwah yang fokus dalam literasi seperti komunitas literasi Islam gitu. Ini yang konsisten mereka tuh bahas tentang Islam, juga peristiwa-peristiwa terkait dengan ideologi-ideologi di dunia, misalnya kayak kapitalisme, sosialisme, itu semuanya dibahas di sini, berbasis literasi dan juga data. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi dakwah content creator, yang seenggaknya itu kita perlu memulai aja gitu. Saya juga dulu sebenarnya nggak paham apa-apa, Islam aja masih merangkak belajarnya, tapi seenggaknya kita memulai. Kalau misalnya kita belum bisa untuk membagikan atau membuat konten dakwah, seenggaknya kita punya peran juga untuk men-share gitu kan ya. Nah, yang paling penting sih kita mulai aja dulu, seperti hashtagnya Tokopedia. Karena teori aja nggak cukup, teman-teman. Ya percuma kalau teman-teman udah bahas teorinya, kewajiban berdakwah seperti apa, bagaimana cara berdakwah, terus caranya dakwah sosial media itu seperti apa, tapi nggak diterapin ya, bodo aja. Nggak ada perubahan yang kita dapat. Seenggaknya teman-teman mungkin punya langkah awal, misalnya buat 5 karya pertama, terus kita iterasi, kira-kira gimana ya tanggapan teman-teman tentang konten yang saya buat gitu kan. Atau kita minta testimoni dari teman-teman kita yang mulai dari yang paham Islam, kira-kira menurut kamu ini kontennya udah betul nggak, atau menarik nggak, atau kita juga riset nih ke teman-teman kita yang awal mungkin dengan Islam, menurut kamu gimana ini, pesannya bisa kamu pahami nggak gitu. Ya kayak gitu. Terus apa sih pembelajaran yang didapat, dan selanjutnya kita pengen buat konten yang sama, kita perbaiki di iterasi selanjutnya, dan itu diulang-ulang terus sampai kita mencapai hasil yang bagus gitu. Nah, percobaan pertama, kedua, ketiga mungkin gagal. Biasanya gagal memang. Yang penting teman-teman tuh ya enjoy aja sama prosesnya. Karena memang dalam proses itu nggak mungkin langsung ujuk-ujuk bisa berhasil gitu kan ya. Yang penting kita luruskan niat aja biar kita bisa tetap istiqomah dalam mencoba buat konten dakwah itu sendiri. Nah, selanjutnya yang paling deeper, lebih dalam, kita juga pasti dalam berdakwah punya tantangan sendiri. Nah, tantangan dakwah yang paling sering terlupakan gitu ya, apalagi perihal ilmu gitu ya, seperti yang disampaikan dari Fakih tadi, Vivi, Selma, Nela, Indar, bahwasanya kita tuh sebagai seorang muslim kalau mau berdakwah harus juga paham ilmunya kan ya. Ya nggak mungkin dong kita mau menyampaikan tapi nggak tahu ilmunya seperti apa, dan juga nggak tahu caranya seperti apa. Nah, kalau perihal ilmu, kita ini sebagai seorang dai, kita kan perlu banget ilmu seperti yang teman-teman bilang. Lalu apa yang mau kita kasih kalau misalnya kita sendiri nggak punya ilmunya gitu? Kita cuman ingetin juga nih sama Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasannya kadang itu seorang muslim kalau misalnya belajar ada 3 tahapan. Nah, ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Ini banyak banget nih kelihatan dari orang-orang yang misalnya baru hijrah gitu kan ya, baru tahu satu ilmu langsung sombong, langsung menjudge dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita harus mendakwakan itu dengan mendakwakan Islam dengan cara yang baik juga, yang bisa diterima oleh teman-teman kita. Nah, jika dia memasuki tahap kedua, dia akan tawadu atau rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya gitu. Nah, tantangan selanjutnya ketika kita berdakwah pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya stres. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, yang kita mulai
itu pasti ada stres, belajar juga ada stresnya gitu kan ya. Tapi ternyata stres ini perlu teman-teman. Karena ya kadang kalau misalnya jadi dakwah konten kreator, saya tuh sering juga ya mengalami ide habis, nggak ngerti, misalnya pas belajar tuh nggak ngerti, aduh pusing, nggak punya inspirasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ya stres itu juga kadang perlu, seperti yang ada di curve ini, biasanya kalau stres itu terlalu dikit, kita ya berubahnya juga sedikit gitu. Maka justru stres itu harus dicari sebenarnya, karena biar kita itu nggak autopilot dan lebih tertantang untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan terlalu over ya, karena nanti kalau misalnya terlalu over juga bakalan burn out, kita bakalan lari. Tapi insya Allah kalau misalnya kita berdakwah dengan landasan yang benar itu tadi, kita nggak bakalan lari dong dari tanggung jawab kita untuk berdakwah, ya. Nah selanjutnya kadang juga apa yang kita plan atau kita apa ya plan itu apa sih bahasa Indonesia plan? Kita rencanakan. Nah, apa yang kita rencanakan itu kadang nggak semulus jalan raya, nggak semulus kayak gitu. Ya pasti realitanya ada naik turunnya gitu. Sudah sunatullah, apa yang kita rencanakan kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya itulah perlu kita merecharge iman kita, menambah ilmu kita dalam Islam, sehingga ketika kita menghadapi realita, kita itu bisa lebih enjoy the process, kita ridho dengan kodoknya Allah, bahwasanya semuanya itu nggak bakalan instan dan mulus-mulus aja. Allah kan juga mengabarkan ya bahwasanya apakah kamu akan dibiarkan beriman sementara kamu tidak diuji gitu kan ya. Nah ini ya ujiannya, kalau kita berdakwah kita kudu sabar. Kadang juga ada teman-teman kita yang mungkin nyinyir dan sebagainya, so suci loh, baru juga belajar Islam udah dakwah aja. Ya nggak apa-apa, namanya juga proses gitu kan. Saya juga merasakan itu dan I enjoy that process gitu. Nah, jadi jalan dakwah biasanya terjalin sulit. Kalau saat ini kita merasa lancar-lancar aja, jangan-jangan kita salah jalan gitu. Dan yang perlu kita tekankan lagi dalam sebuah organisasi dakwah, sebenarnya kita itu adalah salah satu core of this organization. Karena kenapa? Baik buruknya suatu lembaga bagi kalangan luar itu tergantung bagaimana media informasi lembaganya bekerja. Jadi orang-orang itu kesan baiknya melihat organisasi itu dari luar, mungkin kita menjangkau seluruh Indonesia ya. Di sosial media itu bisa menjangkau seluruh dunia bahkan. Dan mereka mengetahui kita dari sosial media yang kita punya. Misalnya kita bilang, aku dari Lisfa loh. Mereka nggak tahu apa itu Lisfa, kita jelasin juga panjang lebar, mereka juga nggak punya gambaran tentang Lisfa itu seperti apa. Akhirnya mereka nge-stalk, masa sosial medianya kayak gini? Ya masa kayak gitu kan. Jadi baik buruknya suatu lembaga bagi kalangan luar itu tergantung dari media informasinya bekerja. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Pas ya waktunya, kurang 2 menit. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Vivi. Kalau misalnya dibuatannya jawab, boleh kan Mbak? Masih ada sisa 10 menit sebelum jam 9. Teman-teman mungkin yang ingin bertanya silakan. Ada waktu 10 menit. Mungkin 1-2 penanya. Gimana teman-teman? Mbak, aku mau tanya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Boleh nggak sih Mbak bikin konten dakwah gitu pakai gambar kartun gitu? Kan katanya nggak boleh gambar yang mirip manusia. Ini terkait hukum tasyir ya. Baik, saya jawab. Kalau misalnya kita pengen menggambar, kalau yang saya pahami ya, saya mengambil hukum bahwasanya kita nggak apa-apa gambar kartun, seenggaknya itu nggak menyerupai manusia. Misalnya dia itu berbentuk misalnya kerudung tok, tapi nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Itu yang saya pahami kayak gitu. Tapi mungkin ada banyak perbedaan pendapat gitu ya di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan secara menyeluruh bahwasanya kita nggak boleh menggambar. Ada juga yang membolehkan kita untuk menggambar yang jelas itu nggak menyerupai makhluk hidup, karena konsekuensinya juga kalau misalnya kita menggambar
sesuatu yang menyerupai makhluk hidup itu di akhirat kelak akan dipaksa oleh Allah untuk menghidupkan makhluk hidup itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang lebih paham dengan apa hukum tasyur ini bisa juga sharing-sharing gitu. Itu sih yang saya pahami dan saya terapkan. Mungkin nggak apa-apa menggambar seenggaknya nggak lengkap anggota tubuhnya, misalnya kepalanya tapi dengan badannya tuh pisah. Itu kan nggak mungkin dong ada manusia yang nggak punya leher gitu kan ya. Gitu. Mungkin itu deh Indar. Mohon maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, mungkin bisa ditanyakan lagi. Ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu penanya lagi mungkin ya? Atau dua lah. Mungkin masih kepo gimana caranya biar konten kita itu banyak dilihat, atau ide-ide konten itu gimana, bisa ditanyakan. Ini Kaki nyalain mikrofon, mau ngomong kah atau apa? Ya, silakan Kaki. Ada aja. Nggak ada. Gimana teman-teman yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diperjelas? Atau teman-teman di sini ada juga yang pengen sharing-sharing nih ya, tentang pengalamannya berdakwah di mungkin lembaganya sebelumnya atau di PR sendiri, gimana nih kondisinya teman-teman kalau buat konten gitu. Atau hikmah apa sih yang teman-teman dapat dalam kajian pada malam hari ini? Nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Mana teman-teman? Mungkin ada yang ingin menceritakan suka dukanya menjadi kreator. Kayaknya banyak hati-hati yang meringis di PR, tapi tidak mau mengungkapkan. Pede sama desainnya. Nggak pede sama desainnya. Oh, nggak apa-apa, namanya proses kan. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam desain itu memang butuh apa ya, trial and error sebenarnya. Saya tuh kan dulu pernah ya juga di PR. Kalau nggak salah tuh saya buat konten tentang hari pendek kalau nggak salah. Terus itu tuh tulisannya tuh kayak kurang dibaca gitu loh. Padahal tuh saya tuh ngerasanya itu udah bagus, tapi ternyata dibaca orang lain, oh desainnya kurang bisa terbaca fontnya. Itu memang proses teman-teman. Dan ya nggak apa-apa kalau sekarang kita desainnya masih belum bagus. Insya Allah akan kita bahas di 2 pertemuan selanjutnya. Kita bakalan bedah konten-konten apa ya desain gitu. Dan bahas juga dapur dakwah konten kreator itu seperti apa. Jadi stay tune terus ya teman-teman, jangan sampai miss satu kelas pun karena ini akan sangat-sangat berguna untuk teman-teman di PR insya Allah. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencoba ya kayak tadi. Coba-coba terus gitu. Dan jangan lupa juga nanya ke teman-temannya kira-kira ini bagusnya gimana ya? Udah bagus apa belum? Udah pesannya udah tersampaikan atau belum gitu. Kayak di desainnya Rispa dulu kan, waktu saya buat itu, oh ternyata ada yang komen, ini kurang terbaca Kak gitu kan. Nah, akhirnya di situ kan tahu bahwasanya oh ternyata masih kurangnya di sini. Nanti lain kali pemilihan warnanya itu yang kontras antara background dengan tulisan. Terus juga tata letaknya diperhatikan, lurusnya seperti apa atau proporsionalitasnya seperti apa gitu. Ya memang trial and error aja sih. Tapi jangan sampai error terus ya. Trial terus tapi jangan sampai error terus gitu. Mungkin itu.
Baiklah, kalau gitu 5 menit lagi sudah menuju jam 9 jam malam. Lebih baik kita tutup saja ya. Baiklah, jazakumullah khairan kaisiran untuk Mbak Nabila atas materinya pada malam ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa minggu depan hari Sabtu dan hari Ahad kita kembali lagi ke dalam kelas konten Misfah dengan tema yang berbeda pastinya. Jangan lupa dan tetap stay tune grup ya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa juga untuk join Google Classroom. Di situ nanti kita akan melatih soft skill kita untuk membuat dakwah, konten dakwah. Baiklah, kalau begitu kita tutup majelis ini dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Dipersilakan. Baiklah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah ya. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair, Mbak Nabila. Oh iya, Ki. Makasih Kak Nabila. Makasih